Salam, selamat bertemu kembali jemaat GKMI Bulu Indah dan jemaat di Pos Bukit Ungasan. Kita tahu bahwa tanggal 14 Maret 2021 bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Karena itu tidak ada ibadah, tapi kita dimohon untuk tetap beribadah di rumah dengan mendengar video khotbah dari saya sebagai gembala jemaat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena sampai hari ini Tuhan masih menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan. Di hari Nyepi ini kami tetap diizinkan Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi ladang yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi, kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan mulai membaca bagi kita dengan perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang diikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutus. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan kita pada hari ini yang sudah dibaca bersama, kalau minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana Maria membasuh atau mengurapi Tuhan Yesus menjelang Paskah, dan kita tahu apa tujuan Maria mengurapi Tuhan Yesus. Maka pada peringatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima, hari ini kita belajar makna religi dari kisah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada peristiwa perjamuan malam. Kisah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya hanya dicatat dalam Injil Yohanes. Peristiwa ini terjadi selama perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan di Bukit Golgota. Walaupun kisah ini hanya ada di Injil Yohanes, tetapi inti ajaran tentang kerendahan hati Tuhan Yesus juga dicatat di berbagai kitab-kitab lain untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanpa mengecilkan otoritas dari Tuhan Yesus, tapi tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya jelas memberikan kesan bagi kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Lalu apa makna penting dari Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Saudara, kita bisa lihat pada ayat yang kelima, 4 dan ayat yang kelima, saya akan membacakan bagi kita. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, kita bisa melihat bahwa jelas pada ayat Yohanes 13 ayat 4 dan 5 ada kata lalu Yesus, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggang, kemudian menuangkan air dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Jelas dari ayat tersebut, jika kita mengetahui budaya pada zaman itu, bahwa budaya Yahudi kuno pada waktu itu, kita juga akan semakin terpesona. Mengapa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang keempat dan 5 benar-benar menggambarkan Yesus sebagai budak. Dia menanggalkan jubahnya, bahkan pada tafsiran lain dikatakan bahwa dia menanggalkan pakaiannya, bukan hanya jubahnya, lalu mengikat pinggangnya, dan menjadi gambaran tindakan seorang budak yang melayani. Karena pada waktu zaman itu, budak yang melayani tuannya, dia pasti mengikat kain dan meletakkan jubahnya sebagai tanda
merendahkan diri, sebagai tanda mengosongkan diri. Semua ini peristiwa menggambarkan tentang seorang budak yang melakukan pembasuhan kepada tuannya. Luar biasa, sungguh pembasuhan kaki dilakukan oleh Tuhan Yesus yang adalah seorang Tuhan, memberikan dan memperlakukan dirinya menjadi seorang budak yang menanggalkan jubahnya, menanggalkan kekuasaannya, menanggalkan kekudusannya, tunduk menjadi seorang budak untuk melayani murid-muridnya yang jauh lebih rendah daripadanya. Dari ayat 4 dan 5 juga sikap Tuhan Yesus sangat di luar dugaan dan sungguh menunjukkan kerendahan hati. Dalam budaya kuno, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang yang lebih rendah daripada orang yang dibasuhnya. Contoh, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Maria mengurapi Tuhan Yesus. Maria menunjukkan kerendahan hatinya. Maria memposisikan diri menjadi seorang hamba untuk mengurapi Tuhan Yesus. Sementara guru tidak pernah mengurapi tidak pernah membasuh seorang murid. Pembasuhan juga hanya dilakukan seorang anak membasuh kaki orang tuanya, atau seorang istri membasuh kaki suaminya. Tetapi budaya pada zaman itu tidak memperbolehkan orang yang secara sosial lebih tinggi status sosialnya membasuh kaki orang yang lebih rendah. Tuhan Yesus yang adalah Allah, seorang guru yang maha tahu dan berdaulat, Tuhan Yesus rela membasuh kaki murid-muridnya. Dia pribadi yang lebih tinggi, tetapi merendahkan diri jauh lebih rendah daripada murid-muridnya yang adalah manusia biasa. Dia yang adalah Tuhan, mengosongkan diri menjadi manusia yang paling berdosa untuk membasuh kaki murid-muridnya yang jauh lebih berdosa, jauh berdosa dibandingkan Tuhan yang adalah seorang Allah yang kudus. Juga waktu yang digunakan, kalau kita mau lihat pada ayat yang pertama adalah pada sebelum hari raya Paskah, menunjukkan bahwa Tuhan menyiapkan diri sungguh-sungguh, mengosongkan dirinya, mengambil peristiwa pelayanan, perayaan, perjamuan, makan malam. Orang hanya membasuh secara budaya Yahudi kuno, orang hanya membasuh kaki pada saat tamu datang, tidak pada saat orang akan makan. Karena ada budaya di sana, orang sebelum tamu datang dia harus membasuh kaki di depan rumah. Tetapi yang Yesus lakukan bukan pada saat orang datang, dalam peristiwa perjamuan malam bersama murid-muridnya. Menunjukkan bahwa dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya keteladanan merendahkan diri. Karena peristiwa itu hanya dihadiri oleh murid-muridnya. Dia mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa seorang guru, jika ingin dihargai, dia belajar menghargai murid-muridnya. Penghargaan Tuhan Yesus tulus kepada murid-muridnya, menyerahkan dirinya menjadi pelayan untuk membasuh kaki murid-muridnya pada peristiwa Paskah, perjamuan malam terakhir sebelum menuju pada penyalipannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa melakukan, mau merendahkan diri untuk melayani orang yang lebih rendah daripada kita secara status ekonomi? Atau kadang-kadang kita merasa diri lebih kaya, lebih hebat, sehingga kita harus dilayani, bukan melayani. Tetapi contoh Yesus menghancurkan status kita, bahwa orang yang ingin dilayani harus lebih dulu melayani. Dan Yesus tunjukkan dengan membasuh kaki. Jelas makna yang terkandung di dalamnya adalah kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Yang kedua,
makna dari pembasuhan kaki adalah Tuhan mendemonstrasikan kasih yang sempurna. Kita perhatikan ayat 2 dan sampai ayat 5. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara, jelas ayat tersebut menarik bagi kita, yakni bahwa pembasuhan kaki ini juga dilakukan Yesus kepada salah satu muridnya, yaitu Yudas. 12 murid dibasuh kakinya. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu dengan jelas, karena Alkitab sudah mencatat pada ayat yang kedua bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih kepada Yudas. Tuhan Yesus tetap membasuh kaki Yudas walaupun dia tahu bahwa Yudas sudah tidak lagi mengasihi dia. Walaupun dia tahu bahwa Yudas sudah tidak lagi mencintai dia, tidak lagi menghormati dia. Tetapi Tuhan Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Saudara, padahal Yudas hatinya mulai condong kepada harta. Lebih condong kepada musuh-musuh atau orang-orang yang ingin menghukum dan membunuh Tuhan Yesus. Yudas sudah berkompromi untuk menjual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu, bukan Tuhan Yesus tidak tahu. Tetapi dengan kebesaran hati, Tuhan Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Sebuah demonstrasi kasih. Sebuah kisah bagaimana Tuhan tetap melayani Yudas walaupun Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Tuhan tetap mengasihi dan membasuh kaki Yudas walaupun Tuhan tahu bahwa Yudas sudah berniat menjualnya. Tuhan tetap membasuh kakinya. Karena dia percaya bahwa dia datang bukan hanya 11 murid untuk 11 murid itu. Tapi dia mati di kayu salib nanti juga untuk menebus dosa dari Yudas. Karena itu, saudara, luar biasa. Bagaimana dengan kita? Jika ada orang yang membenci dengan kita, masih maukah kita menegurnya? Jika ada orang yang sudah menggosip kita di luar sana, beranikah kita dan masih maukah kita datang untuk berdoa baginya? Bagaimana dengan orang yang sudah memfitnah, menyakiti kita, tidak pernah menganggap kita, masihkah kita mau melayani? Tidak mudah. Kisah Tuhan Yesus tetap membasuh kaki Yudas menunjukkan bahwa Tuhan sedang mengalirkan kasih dari sorga kepada Yudas. Walaupun dia tahu Yudas sudah mengkhianatinya, tetapi kasih Yesus tetap untuk Yudas dengan membasuh kaki Yudas. Kasih dari sorga tetap turun untuk orang yang paling membenci kita. Itu digambarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita juga, sekalipun ada orang yang membenci kita, sekalipun ada orang yang menggosip kita di luar, sekalipun ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang coba menjatuhkan kita, tetaplah berdoa untuk dia. Tetaplah sebut namanya di dalam doa. Tetaplah ya layani dia. Karena dia juga berhak mendapat kasih dari Kristus. Biarlah Tuhan yang menilai, bukan kita. Karena kita semua tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga dari makna pembasuhan kaki adalah simbol pembersihan dosa di kayu salib. Mari kita perhatikan ayat 8-11. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku."
Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas dari ayat di atas, kisah pembasuhan kaki sangat syarat dengan nuansa penebusan Kristus dan perayaan Paskah. Ketika Yesus sampai kepada kaki Petrus, sang murid menolak dengan tegas dalam kalimat, dia berkata, "Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya." Dia menggunakan kata engkau. Tegas sebenarnya Petrus ingin menolak dengan memakai kata tidak selama-lamanya engkau akan membasuh kakiku. Petrus sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dia yang harus membasuh kaki gurunya, bukan gurunya yang membasuh kakinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Karena itu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika demikian, jangan hanya kakiku, tetapi kepalaku juga harus engkau basuh." Saudara, ayat 13 mungkin memberikan petunjuk yang paling jelas. Yesus mengatakan bahwa kalau Petrus tidak dibasuh, ia tidak mendapat bagian dalam dirinya. Menunjukkan bahwa, merujuk bahwa kalau orang tidak dibasuh, tidak mendapat bagian di dalam Tuhan. Menunjukkan bahwa sebenarnya air itu adalah gambaran darah yang akan mengalir di kayu salib pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus jatuh, mengalir untuk membasuh dosa kita. Karena itu Tuhan bilang, kalau engkau tidak dibasuh, maka engkau tidak dapat bagian di dalam aku. Bicara tentang nantinya, ketika darah Tuhan Yesus dicucurkan di kayu salib, kita hanya bisa masuk dan mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus kalau kita, dosa-dosa kita, hidup kita dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Pembasuhan kaki pada peristiwa perjamuan malam terakhir menunjuk pada peristiwa penyaliban dan pembasuhan darah Yesus bagi dosa-dosa kita. Menunjukkan pada peristiwa kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Karena itu saudara, karena itu Petrus berkata bahwa tidak hanya kaki, tangan, dan kepalaku. Tapi Tuhan bilang kalau orang sudah mandi, tidak perlu lagi dibasuh selain cuma basuh kakinya. Karena Petrus tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bahwa kalau dia tidak dibasuh oleh darah Yesus, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, kita sedang menanti peristiwa Paskah. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan darahnya digunakan untuk membasuh dosa-dosa kita, untuk menyucikan hidup kita. Jika saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara juga tidak mendapat bagian dalam kerajaannya. Karena itu ambil kesempatan hari ini, di saat orang di Bali nyepi untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta mereka. Waktu bagi kita di hari nyepi ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Minta darahnya yang dicurahkan di kayu salib di Bukit Golgota itu untuk membasuh dosa-dosa kita. Supaya kita beroleh atau mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Bagian apa itu? Bagian hidup kekal. Bagian apa itu? Bagian di sorga nanti. Hanya melalui dan di dalam Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku.
berbicara bahwa jika kamu tidak dibasuh, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku. Kalau kamu tidak dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, engkau tidak bisa masuk ke sorga. Itu makna yang ketiga. Makna yang terakhir adalah teladan hidup bagi orang Kristen. Mari kita perhatikan ayat 12-17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia menggunakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah perbuatkan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, jadi jelas dari ayat yang di atas yang sudah saya baca, jelas setelah Tuhan Yesus selesai melakukan pembasuhan kaki, dia menanyakan kepada murid-muridnya, kalian mengerti tidak kenapa saya membasuh kaki kalian? Tetapi sebelum mereka menjawab, Tuhan Yesus justru langsung menjelaskan artinya kepada mereka. Semua berkaitan dengan pengakuan Tuhan Yesus kepada menerima pengakuan. Tuhan Yesus menerima pengakuan dari murid-muridnya kepadanya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalian memanggil aku guru dan Tuhan. Karena itu, apa yang kulakukan, jika engkau murid-muridku, engkau wajib melakukannya kepada sesamamu. Saudara, sebagaimana Yesus sebagai guru dan Tuhan mau membasuh kaki mereka yang lebih rendah daripada Tuhan Yesus, yaitu murid-muridnya yang lebih rendah, maka kita pun diminta untuk wajib saling membasuh kaki. Jika seorang murid memandang gurunya dan taat pada gurunya, maka ia akan menuruti semua yang dikatakan oleh gurunya. Sebaliknya, jika kita memandang dia sebagai Tuhan Yesus, maka kita akan turut dan tunduk kepada Tuhan jika kita mengaku kita adalah hamba-hambanya. Karena Tuhan bilang, jika kamu menganggap aku Tuhan dan Guru, maka engkau wajib melakukan apa yang aku lakukan. Apa itu? Salinglah membasuh kaki. Nasihat itu juga mendorong gereja mula-mula untuk melakukan pembasuhan kaki. Gereja-gereja di Yerusalem, gereja mula-mula melakukan itu dalam ibadah. Apakah hanya gereja mula-mula, saudara? Sinode GKMI juga memasukkan pembasuhan kaki sebagai salah satu upacara gerejawi yang sering dilakukan di berbagai gereja di GKMI di seluruh Indonesia. Hanya memang kita di GKMI Bulu Indah dan di GKMI Bukit Ungasan belum pernah pembasuhan kaki. Itu perlu direncanakan. Gembala membasuh kaki pengurus-pengurusnya. Setelah itu pengurus dan gembala jemaat membasuh kaki jemaat. Itu sudah pernah dilakukan di GKMI Eklesia Denpasar. Pak Yahya membasuh kaki para majelis gereja di gereja pusat. Kemudian bersama-sama Pak Yahya dan 10 majelis membasuh semua kaki jemaat. Semua menangis pada waktu itu di gereja GKMI Eklesia. Saudara, memang perintah Tuhan Yesus ini tidak mudah, tapi sulit. Kenapa? Apakah kita mau melakukannya? Apalagi kita yang secara status sosial, kita orang kaya, kita orang berada, mau ndak kita membasuh kaki jemaat yang adalah karyawan kita? Belum tentu. Kenapa? Karena kedagingan kita. Mungkin hati oke, tapi kadang-kadang menolak. Saya ini akan direndahkan karena membasuh kaki orang yang lebih rendah.
Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berpikir itu. Justru Tuhan Yesus, Guru Agung, Tuhan dan Juru Selamat, mengosongkan diri, merendahkan diri menjadi pelayan dan budak untuk membasuh kaki 12 muridnya. Dan dia lakukan dalam perjamuan malam itu. Tidak ada gengsi, tidak ada rasa malu, tetapi melakukannya dengan bangga, karena dia memberikan teladan bagi murid-muridnya. Jika engkau ingin dihargai, belajar menghargai. Jika kamu ingin dilayani, belajar melayani. Jika kamu ingin dibasuh, mulailah membasuh. Memang tidak mudah, tetapi itu teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan, jika engkau menyebut aku guru dan Tuhan, engkau wajib melakukan seperti apa yang aku lakukan. Yakni apa? Salinglah membasuh kaki. Itu perintah Tuhan, sama dengan perjamuan kudus yang kita lakukan. Itu juga perintah Tuhan. Pembasuhan kaki juga perintah Tuhan. Sama nilainya. Hanya memang kita belum melakukan. Mungkin satu saat kita harus melakukannya sebagai tanda kita belajar merendahkan diri. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita makna di balik Tuhan Yesus membasuh kaki. Yang pertama, menunjukkan kerendahan hati seorang Tuhan, bersedia menjadi pelayan dan budak untuk membasuh kaki. Dia yang tinggi merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas. Yesus tahu bahwa Yudas sudah mengkhianatinya, sudah menjual dia. Tetapi Tuhan tetap membasuh kaki Yudas, menunjukkan bahwa kasihnya sama kepada semua orang, tidak pernah membeda-bedakan. Kita belajar untuk tidak membeda-bedakan, walaupun orang menyakiti kita. Yang ketiga, bicara tentang kasih Tuhan juga kepada kita. Bicara tentang bagaimana Tuhan membasuh kaki barang siapa yang tidak dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa tidak dibasuh oleh darah Tuhan, tidak percaya dan dibasuh oleh darah Tuhan, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir, jika kita murid Tuhan Yesus, kita diminta untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Salinglah membasuh kaki. Teladan sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita melakukan hal yang sama seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Semua kembali kepada saudara. Bersedia atau tidak, mau merendahkan diri atau tidak, mau tetap mengasihi atau tidak, mau tetap untuk masuk dalam bagian Tuhan dengan percaya kepada Dia atau tidak, atau mau melakukan pembasuhan kaki dengan sesama atau tidak. Semua keputusan kembali kepada saudara. Saudara yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang luar biasa, biarlah firman Tuhan ini pada hari ini menjadi berkat bagi kami, bahwa kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar dari contoh Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah Allah kami, rela menjadi budak dan pelayan untuk membasuh kaki murid-muridnya, untuk menunjukkan kasihnya tidak terbatas bagi kami. Karena itu kami sebagai murid-murid-Mu, kami diminta untuk saling mengasihi, saling melayani supaya kami mendapat bagian di dalam Tuhan, tetapi saling membasuh kaki satu sama yang lain sebagai ketaatan kami sebagai murid-murid kepadamu. Memang tidak mudah. Kami tidak mungkin melakukannya tanpa Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga kami mampu mengosongkan diri kami, meninggalkan ego kami, meninggalkan status kami untuk saling membasuh satu sama yang lain. Berikan kami kemampuan supaya lewat minggu sengsara ini dan persiapan menuju Paskah, kami belajar merendahkan diri dan belajar mengikuti perintah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menikmati Hari Raya Nyepi dan Tuhan memberkati kita. Amin.